Selamat datang di Radio Horor Indonesia, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan menjadi teman malam gelapmu. Di sini kami menghadirkan kisah-kisah mistis dan tak kasat mata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Andi, seorang mahasiswa sejarah, datang ke Cepu untuk meneliti cerita rakyat tentang sebuah sumur tua yang diyakini terkutuk. Saat dia mengabaikan peringatan warga setempat, sesuatu dari dalam sumur mulai mengikutinya, membawa kengerian yang tak terbayangkan. Mas Andi, sudah saya bilang sumur itu bukan sembarang tempat. Ucap Pak Warto, tetua desa, dengan suara parau. Sudah banyak yang hilang atau gila setelah berurusan dengannya. Andi tersenyum kecil, menyesap kopi hangat di teras rumah Pak Warto. Saya paham, Pak, tapi ini untuk penelitian. Lagi pula, saya hanya ingin melihat dan mencatat sejarahnya, bukan melakukan sesuatu yang aneh. Pak Warto menghela napas berat, menatap hutan gelap di kejauhan. Kalau begitu, jangan pernah lihat ke dalam sumur. Itu saja pesan saya. Andi mengangguk meskipun hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Apa yang sebenarnya ada di sumur itu hingga membuat warga begitu takut? 2 hari kemudian, Andi akhirnya menemukan lokasi sumur tua yang dimaksud. Letaknya terpencil di tengah hutan, dikelilingi pepohonan besar yang menjulang. Sumur itu terlihat usang, penuh lumut, dan tali timbanya sudah hampir hancur. Andi mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Hanya sumur biasa, gumamnya. Tapi saat dia melongok sedikit ke dalam sumur, perasaan aneh menyergapnya. Ini cuma gelap. Katanya pada dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari dalam. Dia menyalakan senter dan mengarahkannya ke bawah. Andi... Suara lembut namun menyeramkan memanggilnya. Dia tersentak mundur, matanya membelalak. Siapa di sana? Serunya, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya pantulan wajahnya di air. Tapi, tunggu. Wajah itu tersenyum, meski Andi tidak. Dia berlari meninggalkan sumur, napasnya tersengal-sengal. Malam itu, Andi kembali ke penginapannya. Di kamar, dia merasa ada yang salah. Jendela tertutup, tapi angin dingin terasa menyelinap masuk. Lampu kamar mandi berkedip-kedip dan terdengar suara tetesan air. Dah, kenapa jadi begini? Gumamnya. Saat dia mengecek kamar mandi, keran air tertutup rapat. Tapi di cermin, dia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang, berdiri di belakangnya. Andi berbalik cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, dia menemui Pak Warto lagi. Pak, semalam saya... Andi terhenti. Wajah Pak Warto berubah pucat begitu melihat Andi. Kamu sudah lihat ke dalam sumur itu ya? Suara Pak Warto bergetar. Andi hanya mengangguk pelan. Kamu dalam bahaya, nak. Penunggu sumur itu sudah menempel padamu. Ucap Pak Warto dengan suara berat. Kamu harus kembali ke sana malam ini dan selesaikan semuanya. Selesaikan? Bagaimana caranya, Pak? Tanya Andi panik. Pak Warto menyerahkan sesajen berupa bunga, dupa, dan kain kuning. Bawa ini, letakkan di sumur itu dan jangan bicara sepatah kata pun. Malam itu, Andi kembali ke sumur dengan rasa takut yang mencekam. Hutan terasa lebih gelap dan udara dingin membuatnya sulit bernapas. Sesampainya di sumur, dia mengikuti instruksi Pak Warto, meletakkan sesajen dengan hati-hati. Namun suara itu datang lagi. Andi, kenapa kamu pergi? Aku menunggumu. Dia gemetar, ingin sekali berlari, tapi kakinya seakan terpaku di tempat. Dari dalam sumur, perlahan muncul sesosok wanita dengan rambut panjang dan wajah pucat penuh luka. Dia tersenyum menyeramkan. Kamu sudah melihatku, Andi. Sekarang aku ikut denganmu, selamanya. Andi menjerit, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Keesokan harinya, warga menemukan sepatu dan tas Andi di tepi sumur tua itu. Namun, tubuhnya tak pernah ditemukan. Hingga kini, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar sumur pada malam hari. Dan ada yang melihat bayangan Andi berdiri di pinggirnya, seolah menunggu orang berikutnya.